Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya percaya kita adalah orang-orang yang selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Untuk itu mari setiap orang yang bersuka cita menikmati kebaikan Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita akan buka dengan doa. Nanti dengan kasih Kristus Bapa No bersialo bawa kita dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Bapa di surga. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terpujilah namamu Roh Kudus yang selalu kami rindukan di setiap ibadah kami. Pagi ini kami sungguh bersyukur Tuhan. Berterima kasih setinggi-tingginya di hadapan hadirat-Mu. Kami masih boleh bernafas. Kami boleh menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengantar kami karena kami rindu Tuhan. Untuk datang memuji, meninggikan, mengagungkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum kami lebih jauh memuji dan menyembah-Mu, oh haleluya, kuduskan kami Tuhan. Kami taruh seluruh hidup dan keberadaan kami. Kami taruh seluruh pelayanan kami hari ini. Kami taruh seluruh ibadah kami hari ini. Dari awal pertengahan hingga selesainya, di bawah kuasa hadirat-Mu Roh Kudus. Biarlah malaikat kudus-Mu mengawal, menyertai, menyelimuti tempat ini Tuhan. Kami mau bebas beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu. Karena tidak ada satupun yang kami andalkan. Kalau kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami tunduk di bawah otoritas-Mu ya Roh Kudus. Dari seluruh pelayan-Mu Tuhan. Dan kami semua yang ada di bawah. Lawat kami Roh Kudus. Lawat kami Roh Kudus. Kami rindu kuasa hadirat-Mu. Kami tanggalkan semua yang bukan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Holy Spirit. Holy Spirit, ini tempat-Mu. Kami buka hati kami Roh Kudus. Untuk siap menyembah-Mu. Bersama-sama kita siap beribadah, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Karena kasih-Nya bagi kita yang begitu besar, maka kita ada sampai hari ini. Keselamatan yang mengubahkan hidup kita. Keselamatan yang memberikan pengharapan yang luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau ungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Buat kasih-Nya yang besar, buat pengorbanannya yang besar dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan.
menyenangkan hatimu Bapa, menyenangkan hatimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ini pujian kami, ini rasa terima kasih kami kepadamu Bapa, buat karya kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu bagi kami. Makasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh indah Engkau perbuat bagi hidup kami Bapa. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan, sungguh indah Tuhan, yang Engkau pikirkan tentang hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Tak terselami bagiku. Katakan, sungguh indah. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan, sungguh besar Tuhan, besar. Sungguh indah Tuhan, yang Engkau pikirkan tentang hidup kami, yang Engkau rancangkan tentang hidup kami bagiku. Dengan iman Engkau katakan, sungguh indah. Lagi di hadapan Tuhan katakan, sungguh besar Tuhan. Haleluya. Pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan, besar. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Haleluya. Engkau punya rancangan yang ajaib dalam hidup kami, karena Engkau mati karena mengasihi kami. Makasih Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Amin. Kasih salam dulu bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk itu kita mau bawa pujian di hadapan Tuhan, sebab kita ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Sehingga kemanapun kita pergi, ada mujizat yang menyertai kehidupan kita. Haleluya. Saya jemput kembali, kita bangkit berdiri. Dengan darah yang kudus, mengangkat
karena kita tebusan Tuhan, maka kita bisa berkata, suka-sukamu Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Katakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Semua hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lagi katakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun keadaan hidup kami, biar kami mau tetap katakan, Engkau Allah yang tetap mempesona hidup kami. Engkau Tuhan yang mempesonakan hidup kami, takkan tergantikan dengan apapun Bapa. Sehingga kami mau berkata sekali Yesus, selamanya Yesus. Sebab ketika kami punya Engkau Tuhan, pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Kasih Bapa. Haleluya. Kasih Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Makasih Tuhan. Kasih Roh Kudus. Kami ada semua karena kasih-Mu. Kami cinta Engkau selamanya Tuhan. Haleluya. Dalam
Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kami hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kasih Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kami kuat dan waktu kami lemah, Tuhan, biar Engkau tetap mempesona hidup kami, Tuhan, yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu, apapun keadaanmu hari-hari ini, selama engkau tetap dengan Yesus, engkau tidak akan pernah kehilangan Dia. Engkau tidak akan pernah kehilangan pengharapanmu. Di saat engkau lemah, di saat engkau kuat, di saat engkau dalam kelemahan, saat engkau dalam kekurangan sekalipun, kalau engkau bersama Yesus, harapanmu tidak akan pernah hilang. Harapanmu tetap pasti bersama dengan Yesus. Untuk itu mari ungkapkan nyanyian pujian ini dengan imanmu di hadapan Tuhan, bahwa hanya Yesus yang selalu mempesona hidup. Haleluya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia selalu beri damai dan ada kesempatan baru dalam hidup kita. Di setiap musim kehidupan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang,
Yesus adalah cukup bagi kami. Nama Tuhan Yesus melebihi dari segala-galanya. Engkau adalah harta terindah. Sebab itu kami ada di sini untuk sanjung tinggi Tuhan. Dan kami tidak pernah akan mengabaikan segala kebaikan, segala kemurahan Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa, kami yakin Engkau ada bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Kami terbuka, hati yang terbuka, roh yang terhubung dengan sorga untuk menikmati titah-titah-Mu, kebenaran yang membentuk kami, yang mengarahkan dan bimbing kami kepada rencana dan kehendak-Mu. Urapan-Mu jadi bagian kami semua, dan kami mau dengar firman Allah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Patrikan di dalam roh kita, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom buat kita semua. Tuhan limpahkan damai, sejahtera dan kebaikannya bagi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Temukan pembacaan di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Kita baca bersama-sama kedua ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Kita baca bersama 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan. Kamu tahu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Apapun keadaan kita, Tuhan itu baik. Bahkan dikala keadaan kita yang sulit, bahkan dikala doa-doa kita belum dijawab, bahkan pengharapan-pengharapan kita belum terwujud, kita tetap menyimpulkan Tuhan itu baik. Karena kebaikan Tuhan itu tidak diukur, tidak ditakar dengan bagaimana keadaan kita hari ini. Karena apabila kita menakar kebaikan Tuhan dengan keadaan kita, maka kita akan selalu berbeda-beda dalam menilai tentang Tuhan. Sesuai dengan keadaan kita tentunya. Tapi sekali lagi, ada banyak alasan apapun keadaan kita, Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Bahkan Raja Daud pun pernah berkata di dalam dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku, ingatlah akan kebaikannya. Dan kita tahu Raja Daud dalam kondisi yang sangat sulit, dalam kondisi terancam jiwanya. Bahkan hak-haknya dirampas. Janji Tuhan untuk diangkat jadi raja belum terpenuhi. Dalam keadaan yang berbeda dengan janji Tuhan, dia masih berkata kepada jiwanya yang memang tertekan, pujilah Tuhan hai jiwaku, ingatlah akan kebaikannya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran tentang tindakan yang mendatangkan upah sorga. Tindakan yang mendatangkan upah sorga. Kenapa saya katakan bahwa Tuhan itu sangat baik? Karena ada banyak hal yang Tuhan lakukan kepada kita jauh melebihi dari keadaan buruk kita sekarang ini. Keadaan sulit kita sekarang ini mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang Tuhan lakukan. Pertama yaitu Tuhan melepaskan kita dari api neraka. Amin. Kan firman Allah katakan, Paulus pernah berkata bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang kehilangan kemuliaan Allah artinya mereka yang sementara antri kepada kebinasaan. Bukan kebinasaan sementara tapi kebinasaan kekal, yaitu api neraka. Tapi Tuhan luputkan kita dari api neraka lewat tebusannya bagi kita. Kemudian yang kedua, mengapa ia baik? Ia angkat kita jadi anaknya. Gus Dur suatu ketika pernah berkata, hubungan orang Kristen dengan Tuhannya itu luar biasa. Karena Tuhannya dia panggil Bapa. Tidak ada agama di dunia ini yang umat
itu memanggil Bapa kepada Tuhannya. Dan ini inisiatif Tuhan sendiri. Bahkan dalam doa Bapa kami yang diajarkan, maka berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Ada sebuah hubungan yang luar biasa. Jadi kebaikan Tuhan, siapapun kita, keadaan apapun kita diangkat sebagai anak. Kemudian yang berikutnya, Ia selalu memberkati kita. Dalam khotbah di kaum pria beberapa hari yang lalu saya katakan jangan takar berkat Tuhan itu dengan kekayaan. Ketika Tuhan katakan berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Karena memang beda berkat dan kekayaan. Beda. Kita kaya raya mungkin. Tapi kita bukan hidup yang diberkati Tuhan. Ada orang di sana yang mencari kekayaan dengan korupsi. Dengan menjadi mafia narkoba. Apakah disebut diberkati? Tidak. Mereka kaya tapi bukan diberkati. Kita mungkin belum kaya raya, tapi kita diberkati Tuhan. Kemudian berikut Tuhan menyediakan sorga. Bukan hanya luputkan kita dari neraka, tapi menyiapkan sorga bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kemudian yang berikutnya, Ia menyediakan upah. Ini kebaikan Tuhan. Dia menyediakan upah bagi kita yang tentu saja mengumpulkan, yang berinvestasi di sorga. Kita akan pelajari hari ini tentang hal ini. Tentang upah yang Tuhan siapkan. Jadi apa yang saya bagikan ini tentang alasan-alasan tentang kebaikan Tuhan. Ini adalah harta bakah, harta kekal. Di tengah-tengah semua pergumulan, semua pergulatan hidup kita yang memang dikelilingi dengan hal-hal fana, hal-hal sementara. Kita sekarang kan biasa stres karena kerja kita. Kita stres dengan sesuatu yang belum kita dapatkan. Kita mungkin masih frustasi dengan sesuatu yang terhilang dari tangan kita. Padahal semua itu bersifat sementara. Semua bersifat fana. Tetapi apa yang Tuhan siapkan, yang saya katakan tadi di awal itu bersifat kekal. Bersifat dalam kekekalan, bersifat bakal. Sekarang pertanyaannya begini, apa yang dimaksud dengan kita yang masih berkutat dengan hal-hal sementara? Yang pertama yaitu, apa yang kita makan, senikmat apapun makanan itu, semahal apapun makanan itu, maaf bicara, semua akan berakhir di toilet. Maaf, akan berakhir di jamban. Semahal apapun. Ada makanan yang harganya sampai puluhan juta. Saya nonton di televisi pernah ada makanan yang sampai ratusan juta. Sekali makan. Tetapi tetap akhirnya sama dengan yang kita mungkin. Kemudian berikutnya, apa yang kita pakai, pakaian semahal apapun, satu ketika akan disebut pakaian bekas. Bahkan meskipun brandnya mungkin terkenal atau mereknya sangat terkenal, buatan luar negeri, terbuat dari bahan yang sangat mahal, dari wol mungkin, satu ketika tak akan bisa kita pakai lagi. Tak akan bisa kita kenakan lagi. Itu yang bersifat sementara. Harta yang kita miliki sekarang, Alkitab katakan satu saat akan dimakan oleh ngengap dan karat. Belum lagi dengan ancaman para pencuri-pencuri. Bahkan mungkin harta kekayaan yang kita banggakan, misalnya mobil atau sepeda motor atau rumah yang mewah dan megah, satu saat itu akan rusak. Satu saat itu akan lapuk, akan berkarat, dan akhirnya dia rusak. Atau mungkin sebelum rusak, satu saat akan berpindah tangan.
Mobil akan diganti yang dahulunya kita banggakan, kemudian akhirnya berpindah tangan kepada orang lain. Rumah mungkin satu saat akan direnovasi. Artinya tidak ada yang bersifat kekal. Semua yang kita lihat di mata kita sekarang ini, semua mau ini pun satu saat akan rusak. Ini pun satu saat akan rusak. Bahkan ini pun satu saat akan rusak. Artinya kita memang lagi bergulat di tengah-tengah kehidupan yang sementara. Sesuatu yang bersifat sementara. Tetapi apa yang kita investasikan di surga? Kita berinvestasi di dunia, silakan. Silakan kita menabung, tidak sesuatu yang salah, tidak ada yang salah. Kita mengumpulkan harta di dunia, tidak ada yang salah dengan itu. Selagi sesuai dengan kebenaran. Tapi sekali lagi, tanamkan di pikiran. Satu saat itu akan berpindah tangan. Satu saat itu akan tiada. Satu saat itu akan habis dengan caranya masing-masing. Tetapi ketika kita berinvestasi di surga, itu bersifat kekal. Itu selama-lamanya. Bahkan Tuhan katakan dia ganjar itu, dia balaskan itu dengan upah. Tuhan siapkan upah ketika kita selalu punya perspektif sudut pandang pada kekekalan. Saya mau lakukan ini, saya mau lakukan itu karena saya tahu itu upahnya besar di surga. Dan tentang upah di surga bukan hanya sekedar nanti kalau kita mati kemudian kita terima, tidak. Tapi upah di sorga ternyata upah dari sorga atau upah sorga namanya. Selagi pun kita hidup di dunia, ada cara Tuhan untuk mengembalikan kepada kita. Kita akan pelajari sebentar tentang hal ini yang menyangkut dengan judul khotbah, tindakan yang mendatangkan upah sorga. Nah sekarang pertanyaannya begini. Karena ada sebuah warning dulu, sebuah warning bagi kita. Bila kita tidak berinvestasi di sorga, melakukan hal-hal yang merupakan investasi sorga, menyimpan harta di sorga, maka apapun kita di dunia, siapapun kita di dunia, sekeren apapun pencapaian kita, setinggi apapun jabatan kita, semua akan menjadi sia-sia. Hidup kita hanya sebentar. Alkitab katakan bahkan 70 kalau kuat 80 tahun. Selebihnya itu adalah penderitaan. Bonus dari Tuhan. Dan resikonya ada penderitaan. Menjadi beban bagi orang lain. Sebab itu Tuhan ingin mengantar kepada kita hidup yang produktif. Artinya ketika kita masih kuat, masih sehat, masih diberi kesempatan, milikilah perspektif tentang kekekalan. Artinya, apa yang sudah saya lakukan selama hidup, yang benar-benar itu mendatangkan upah sorga. Bahwa kita telah menyimpan harta kekayaan di sorga, yang Alkitab katakan tidak akan dimakan oleh ngengap dan karat. Tidak ada pencuri di sana. Bahkan dalam ayat lain katakan bahwa apa yang sudah kita lakukan itu adalah yang terbaik yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Dan upah yang Tuhan siapkan bagi kita tak akan tertukar dengan siapapun. Sekali lagi, tak akan tertukar. Perusahaan bisa saja salah menilai karyawannya. Dan dia memberi lebih kepada yang tidak patut untuk menerimanya. Bisa saja. Namanya manusia, sistem masih dibuat oleh manusia. Tapi sorga tak akan pernah salah. Ketika dia memberikan upah, tak akan pernah keliru dan tak akan pernah tertukar. Tak akan melambat, tetapi tepat pada waktunya bagi kita. Sekarang pertanyaannya begini. Tindakan-tindakan apa dari orang percaya yang mendatangkan upah sorga? Tindakan-tindakan apa itu? Yang pertama, yaitu ketika kita komitmen dan memilih untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia demi Kristus.
Kita meninggalkan kenikmatan dunia, kesenangan dunia demi Kristus. Jangan salah paham dengan hal ini. Bukan berarti kita tidak boleh lagi untuk menikmati apa yang menjadi fasilitas dunia. Bukan itu maksudnya. Tetapi ketika kita tertawan, kita terbelenggu dengan sesuatu yang merupakan kenikmatan dunia, yang membuat kita kehilangan waktu dengan Tuhan. Tuhan bukan ada pada skala prioritas. Dan kita terjebak dengan sebuah belenggu yang mungkin bagi Tuhan itu sesuatu yang salah. Tapi kita tidak rela untuk tinggalkan itu. Nah, ini yang dimaksud dengan kesenangan dunia. Nah, orang yang meninggalkan kesenangan dunia demi Tuhan, demi kekekalan, demi sorga, Alkitab katakan ada upah. Mari kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26 berkata begini. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa punya perspektif yang luar biasa. Dia bahkan mengabaikan nikmat, mengabaikan fasilitas istana Firaun, dan memilih terhina karena Kristus. Padahal di istana itu apa yang tidak ada? Kemuliaan, kekayaan, ketersediaan segala sesuatu, pengakuan, masa depan untuk hidup dalam kegelimangan harta ada di istana. Bahkan dia diangkat menjadi anak putri Firaun. Tapi dia tahu semua adalah kehidupan yang tak menyenangkan Tuhan. Dia abaikan itu, dia rela tinggalkan itu. Dan Alkitab katakan dia memandang bahwa penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Ini paradigmanya yang berbeda. Bagi kita, mungkin bagi kebanyakan orang, kenikmatan dunia, kekayaan dunia adalah kekayaan yang terbesar, yang perlu dikejar, yang perlu diburu. Silakan kerja. Sekali lagi saya katakan ini, jangan salah paham akan hal ini. Tapi ketika itu membuat kita terpisah dari Tuhan, terpisah dari kasih Kristus, maka inilah kesalahan kita. Musa tidak mau terjebak dengan keindahan ini. Walaupun orang lain menganggap itu sebuah kekayaan yang perlu dikejar, kejayaan yang perlu dipertahankan, harus dipegang erat, ada di istana. Sebuah puncak dari obsesi manusia berada pada tingkat tertinggi, seolah-olah dalam sebuah istana dengan fasilitas-fasilitasnya. Tapi ketika Musa melihat itu sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, dia lebih memilih untuk menderita, kata Alkitab. Bahkan rela dihina, menganggap penghinaan itu sebagai kekayaan terbesar. Wah. Dan dia melihat itu karena memandang kepada upah. Memandang bahwa penghinaan karena Kristus. Tidak apa-apa saya dilecek, saya dihina, saya dipojokkan, saya tidak dianggap oleh masyarakat. Karena saya jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh karena Tuhan. Biar orang bilang saya sok rohani. Kita mungkin di tempat kerja dibuli-buli, datang nih Alkitab berjalan. Salah kalau kita sok rohani, salah ya.
Semua yang dipakai kata sok itu salah. Artinya kita sementara menyombongkan apa yang ada pada kita. Termasuk sombong rohani, itu salah. Tuhan tidak suka. Tapi harus lebih rohani, iya. Sok suci jangan, tapi harus lebih suci. Sok kudus jangan, tapi harus kudus. Semakin kuduslah kamu, kata Tuhan. Hanya dengan kekudusan kita melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Paulus juga memiliki pandangan yang sama. Paulus dahulunya orang yang sangat disanjung-sanjung. Dia anggota Sanhedrin, tidak sembarangan loh jadi anggota Sanhedrin. Itu orang ahli Taurat, orang Farisi yang menonjol, yang terpilih. Hanya beberapa orang yang disebut Sanhedrin. Sangat dihargai oleh orang-orang Yahudi. Tapi ketika dia ingat, ketika dia ikut Kristus, apa yang terjadi? Langsung 180 derajat pandangan orang terhadap dia. Jauh berbeda dari sebelumnya. Yang dahulunya dia menjadi pemimpin orang-orang. Sekali dia bicara, orang dengar. Tapi lama kelamaan dia akhirnya hampir dibunuh berkali-kali. Dikejar-kejar. Dicari-cari. Bahkan dicari kesalahannya untuk dijebloskan ke dalam penjara. Tapi dia bilang, walaupun latar belakangnya penuh dengan kemuliaan dan kejayaan, tapi dia katakan, semua ku anggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Dan dia katakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia rela tinggalkan itu karena dia tahu ada upah. Sebab itu dalam Filipi 3 ayat 13-14 dia bilang begini. Filipi 3 ayat 13-14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah atau upah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Walaupun dia penuh penyataan yang besar, penyataan yang luar biasa, kepercayaan Tuhan lewat karunia-karunia, penuh hikmat. Bayangkan dia menulis Alkitab, dia menulis kitab-kitab dalam Alkitab kurang lebih ada 13. Ada orang lain katakan 14. Oke, kalau sampai sekarang memang masih bingung, masih diselidiki, belum dapat sebuah informasi akurat siapa penulis kitab Ibrani. Tapi diperkirakan Paulus. Karena gaya bahasa, waktu penulisan dan sebagainya mengait-ngaitkan dengan cara Paulus menulis kitab Ibrani. Tapi 13 sudah pasti yang dikanonkan dalam Alkitab itu adalah tulisan Paulus. Ada banyak penyataan, tapi dia menganggap bahwa aku belum menangkapnya, aku masih memburu, aku masih mengejar hadirat Tuhan. Dan dia menganggap semua yang hebat itu di belakang dia itu adalah sampah. Tentang prestasi-prestasi. Karena dia tahu bahwa itu ternyata tidak berdampak kepada kekekalan. Tidak ada hubungannya dengan upah. Sebab itu dia terobsesi dengan upah. Hadiah, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memang sementara dalam menumbuhkan iman, memperbaiki diri, berbenah diri. Ketika kita mau ada upah sorga, maka kita mulai berani. Sekali lagi, kita mulai berani untuk meninggalkan segala kesenangan-kesenangan yang mengikat, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tinggalkan itu kemudian demi Kristus. Sekali lagi bukan, oh nanti apa Pak Gembala bilang, nanti apa kata orang kalau saya begini-begini terus. Tidak, jangan berdasarkan itu. Demi kesenangan hati Tuhan, saya mau untuk meninggalkan yang lama saya lakukan.
yang mungkin lama menjerat, yang lama saya nikmati, tapi kita tahu itu salah. Seringkali kita tahu salah, kenapa? Karena biasa Roh Kudus menuduh kita ketika kita melakukan itu. Kan kita punya hati nurani. Roh Kudus biasa bicara, salah kok ini nak, kok itu salah. Tapi kita masih tetap lakukan. Bersyukurlah kalau Roh Kudus masih menegur. Masalahnya kalau sudah tidak, artinya padamlah roh itu. Tapi selagi dia masih bicara, salah itu. Jangan itu. Artinya Roh Kudus masih kuat bicara dalam hidup kita. Dan jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Karena ingat yang pernah saya sampaikan kepada jemaat Tuhan tentang ilustrasi orang anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, saleh, pelayan Tuhan. Satu ketika dia kepepet, dia butuh duit padahal dia pemegang uang perusahaan. Satu ketika dia rencana untuk curi uang, baru mau rencana sudah bukpak, baru rencana. Tapi karena kepepet betul, aduh dia kuatkan, aduh kalau boleh Tuhan kuatkan saya mau mencuri ini. Ini orang rohani itu. Tapi bayangkan detak jantungnya seperti apa. Duk tak, duk tak, duk tak, duk tak. Apalagi mau pertama kali lakukan. Saya pernah tanya sama jemaat, dia akhirnya lakukan. Dan dia lakukan kedua kali. Ketika lakukan kedua kali, detak jantungnya masih sama enggak dengan yang pertama? Pasti menurun. Lakukan ketiga kali masih sama dengan yang pertama, semakin menurun. Keempat kali bagaimana dia lakukan? Sudah makin terbiasa. Kelima kali bagaimana dia lakukan? Masih bunyi. Puji Tuhan kalau masih bunyi. Biasa sudah tidak bunyi. Biasa aja. Bahkan bisa saya sambil memuji Tuhan kita melakukan. Haleluya, haleluya. Karena apa? Terbiasa. Roh padam. Sebab itu Bapak Ibu, kita berani untuk meninggalkan. Ada upah yang Tuhan siapkan. Ada upah ketika kita berani tinggalkan ini. Sama seperti Musa, dia ada upah yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Yang kedua masih ada hubungannya dengan khotbah-khotbah waktu lalu. Bagaimana caranya supaya kita menerima upah sorga? Yang kedua yaitu tempatkan Tuhan pada pilihan utama, melebihi apapun. Sekali lagi, tempatkan Tuhan pada pilihan utama, melebihi apapun. Matius 19 ayat 27 sampai 30 bilang begini. Injil Matius 19 ayat 27 mulai sampai 30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahtah untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saya tidak sementara mengajar kita untuk tinggalkan orang tua dalam artian tidak peduli dengan orang tua. Pak Gembala bilang, kalau kita tinggalkan istri, dapat 100 kali lipat istri berarti. Bukan itu. Saya masih boleh kalau saya tinggalkan suami yang kayak odong-odong itu, saya akan dapat suami 100 kali lipat. Bukan begitu maksudnya. Kenapa Alkitab tulis bahasa begini?
Ini bicara orang-orang yang seringkali mengikat kita, yang ada di sekitar kita, yang bahkan bagi kebanyakan orang ini patut diprioritaskan. Bahkan rutinitas kita, ladang dan sebagainya. Itu bicara yang memang membuat kita ada di dalamnya dan di tengah-tengahnya. Tapi Tuhan bilang, ketika kita meninggalkan di sini bukan arti kita tinggalkan benaran, bukan. Tetapi ketika Tuhan jadi prioritas dibandingkan yang ini, Tuhan bilang, upahnya 100 kali lipat. Upahnya 100 kali lipat. Dan biasanya kita ketika pertama kali kenal Tuhan, kita kena dan mengenal hadiratnya, kita pun berkoar-koar. Saya mau mengutamakan Tuhan, saya mau memprioritaskan Tuhan. Saya mau lakukan lebih kepada Tuhan. Tapi seiring waktu, seringkali kita perlu introspeksi diri. Tuhan masih ada di posisi mana? Karena memang Alkitab katakan ada banyak yang terdahulu akan menjadi terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Ini warning bagi kita. Yang dahulunya kita sangat getol dengan pelayanan. Getol dengan Tuhan. Ada doa, ada ibadah. Oh, ada persekutuan ini. Waduh, saya mau. Saya rindu. Kapan itu hari Rabu lagi tiba? Kapan hari Minggu? Ini masih hari apa? Oh, hari Selasa. Kok masih lama lagi hari Minggu? Menggebu-gebu. Tapi sekarang seperti apa kita memandang hadirat Tuhan? Masih sama? Karena memang Alkitab katakan ada banyak yang terdahulu, akhirnya dia terakhir. Artinya pernah dahulu seperti itu, sekarang tidak. Pernah dahulu menggebu-gebu, sekarang tidak. Pernah dahulu sungguh-sungguh, sekarang tidak serius lagi. Pernah dahulu luar biasa, sekarang biasa-biasa. Bapak Ibu jemaat, kita utamakan Tuhan. Saya pernah beritakan satu kesaksian, ini benar-benar terjadi di Sulawesi Selatan. Kalau tidak salah di daerah Luwu, ini kesaksian dari pendeta, gembala sidang yang bercerita kepada kami semua. Dia ceritakan seorang jemaat yang setia sekali. Di daerah Luwu sana, kalau tidak salah di daerah-daerah Polopo Selatan. Dia punya sawah. Orang-orang pribumi di situ pun punya sawah banyak. Ketika pas mau panen, mau siap-siap panen, orang bilang mulai jaga burung. Saya pikir bukan jaga burung, jaga padi sebenarnya itu. Dijaga dari burung-burung yang datang makan maksudnya. Hari Minggu dia tinggalkan. Dia datang ibadah. Dia tinggalkan. Dia yakin dengan penjagaan Tuhan. Dan dikalah orang-orang lagi jaga sawahnya masing-masing. Jadi burung-burung itu semua terusir, pindah tentu saja kepada yang tidak ada yang jaga. Termasuk di orang jemaat ini. Ini ibu ini bersaksi. Memang semua seolah-olah burung yang diusir di mana-mana tumpah di sawahnya. Tapi kesaksinya tahu enggak? Ketika panen, luasnya yang tak seberapa, dia jauh lebih banyak dari yang lain. Jauh lebih berhasil panennya dari yang lain. Ini mungkin hal sederhana, tapi saya ingin katakan bahwa ketika kita utamakan Tuhan, bukankah berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya? Susah payah tidak akan menambahi. Kalau Tuhan izinkan kita diberkati, maka kita kaya. Kaya yang menyelamatkan. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, tentu saja tidak. Jadi ini merupakan hal yang kedua.
Sama seperti Abraham kan. Abraham tinggalkan semua apa yang menjadi rutin. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham pergi. Padahal di sana dia berhasil, dia kaya raya loh. Jangan dibilang Abraham di Ur Kasdim miskin. Oh tidak, kaya raya. Kalau coba mau lihat berapa kambing domba, berapa hamba-hamba yang dia bawa. Banyak sekali binatang-binatang yang dia bawa, ternak-ternak yang dia bawa dalam perjalanan, banyak sekali. Karena memang dia kaya raya di Ur Kasdim. Tapi Tuhan bilang tinggalkan itu. Pergi. Dia mengikuti panggilan Tuhan. Dan ayat 2, ayat 3 berlaku baginya. Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan itu terjadi. Abraham walaupun seolah-olah di tempat yang mapan. Kalau mau dipikir ini menguntungkan, ini tempat bahasa ini. Tapi karena Tuhan, sekali lagi karena Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana yang mendatangkan, tindakan apa yang mendatangkan upah sorga. Yang tak akan bisa bertukar dan tak akan diambil oleh orang lain. Yang ketiga yaitu kita lebih lagi mengasihi dan terus menabur terlebih kepada saudara seiman. Ternyata ada berkat di sini yang saya ingin jelaskan. Matius 10 ayat 41-42 bilang begini. Matius 10 ayat 41-42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Ini kita bicara upah. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kebaikan boleh kita lakukan kepada semua orang. Harus berlaku baik. Tetapi Alkitab ajarkan kepada kita, terlebih kepada saudara-saudara seiman. Terlebih kepada orang-orang yang Tuhan sementara pakai sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan beri penghormatan 2 kali lipat kepada mereka. Sambut mereka. Karena tanpa disadari kita sementara menyambut para malaikat-malaikat, kata Alkitab. Lakukan kebaikan karena dia adalah saudara seiman. Sebab itu saya selalu katakan begini. Misalnya kerja apa-apa di pastori. Ada mau kerja pesan ini. Ada banyak mungkin tempat untuk pesan ini, pesan itu. Tapi prinsip saya, karena dia jemaat atau karena dia anak Tuhan, saya belanja di situ deh. Karena dia anak Tuhan. Karena dia orang benar. Sebenarnya kita sementara menerima upah orang benar. Apa itu upah orang benar? Ada banyak. Di dalam Alkitab Mazmur 1 ayat 1-3 pun berkata bahwa orang benar itu maka dia walaupun dalam masa paceklik, dia akan tetap berbuah pada musimnya. Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Akan terus ada berkat-berkat berlimpah yang datang. Apa itu berkat Nabi? Berkat Nabi artinya keadaan yang sulit, yang sukar, yang membuat orang lain mati gara-gara keadaan itu. Engkau tetap terpelihara seperti janda di Sarfat dan sebagainya. Ada berkat Nabi, ada berkat orang benar. Jangan heran pada waktu mau pemilihan waktu lalu saya katakan silakan berbuat baik kepada semua orang. Tapi terlebih kepada saudara seiman. Kalau tahu kita seiman, lakukan yang terbaik. Ada berkat khusus bagimu itu. Ada berkat khusus bagimu. Karena ada berkat orang benar kata Alkitab. Karena prinsip kita bilang begini, karena dia seiman, karena dia orang benar saya lakukan. Bukan sekedar orang baik loh. Ada banyak orang baik tapi belum tentu orang benar. Orang benar adalah orang yang diikat dengan kebenaran.
Orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan orang yang tetap dimerdekakan dengan kebenaran firman Allah. Ada berkat khusus. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kebaikan kepada saudara seiman akan membuat kita dapatkan berkat orang benar, bukan sekedar berkat orang baik. Berkat orang baik datang dari manusia, karena kebaikannya dia lakukan. Tapi berkat orang benar datang dari sorga. Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menerima upah sorga. Lakukan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, maka ada upah nabi. Dan pun kita menyambut, memperlakukan orang benar sebagai orang benar, ada upah orang benar. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, setiap upah yang kita lakukan, yang selalu punya perspektif sorga, perspektif kekekalan, maka itu akan tetap menjadi bahagian kita. Dan Tuhan tidak pernah menunda-nunda untuk menyatakan kepada kita sesuai waktu dan kehendaknya bagi kita. Sebab itu di pagi hari ini, tindakan yang mendatangkan upah sorga, biarlah ini kita tangkap, kita ambil sebagai bahagian kehidupan kita. Yang pertama tadi yaitu memilih untuk meninggalkan apapun kesenangan dunia. Yang kedua, tempatkan Tuhan pada pilihan utama, melebihi dari yang lain. Melebihi dari apapun yang bahkan mungkin bagi kita cukup menguntungkan kita. Tapi Tuhan adalah pilihan pertama dan utama. Kemudian berikutnya, tetaplah mengasihi dan tetaplah menabur terlebih lagi kepada saudara-saudara kita seiman. Saya yakin kita menikmati upah sorga yang berkelimpahan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdiri semua jemaat Tuhan. Tuhan tidak menuntut sesuatu yang muluk-muluk kepada kita. Cukup dengan apa yang ada di tangan kita. Cukup apa yang ada dalam hidup kita. Yesus, makasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Bagaimanakah Tuhan?
menebusku, tersalib di Kalvari dan memahkotai hidup dan angkatku dalam kemuliaan-Mu. Lagi dalam kemuliaan-Mu, dalam kemuliaan. Bapa kami puja, Tuhan kami bukan Engkau. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Haleluya, glory, glory. Bapa, kami masyurkan nama-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, haleluya, glory. Ya, Yesus, amin, amin, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Ya Roh Kudus, mulialah nama-Mu. Yesus, terima kasih Roh Kudus. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi, lebih sungguh. Dia dalam matakan, dia dalam mengasihi lebih sungguh. Lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Upah sorga tak akan hilang dari kami, tak akan tertukar dengan siapapun. Karena keselamatan kami kerjakan masing-masing, termasuk upah kami masing-masing. Dan tak ada yang bisa untuk merampasnya dari kami. Kami percaya kebenaran-Mu ya dan amin. Tuntunan kebenaran untuk membuat kami
menjadi pribadi yang diberkati. Kebenaran membawa kami kepada janji Tuhan. Sebab itu kami yakin ketika kami berani untuk melakukan kebenaran, maka janji-Mu ya dan amin bagi kami. Terima kasih Bapa. Di pagi hari ini kami sudah dengar firman Allah. Kami mau melakukan segala sesuatu yang mendatangkan upah sorga. Amin. Kami percaya kami diberi kekuatan untuk melakukan. Amin. Karena kami yakin roh kami penurut dan kami kuat untuk melakukannya. Kami percaya pula bahwa Engkau telah lebih dahulu melakukannya bagi kami. Ada banyak kebaikan yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Bahkan Engkau rela mati, berkorban bagi kami. Sebab itu kami pun di pagi ini akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu sebagai peringatan akan pengorbanan dan cinta-Mu bagi kami. Dan sekaligus kami menikmati kuasa dari perjamuan asa yang kudus. Kami siap untuk melanjutkan pelayanan ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan. Saya mengundang para majelis untuk bisa. Adalah darah dan tubuh Kristus. Kami yakin ada kuasa di dalamnya dan semua kami menerima dan melayani dikenan oleh Tuhan di dalam nama Yesus.
Ada satu kesaksian lama yang pernah terjadi dan sampai hari ini masih santer. Ada seorang bapak yang menerima tubuh dan darah. Entah apa yang ada di hatinya, dia tidak makan dan minum. Tetapi roti yang dia ambil, dia cuma taruh di sakunya. Sampai hari ini beredar. Dan dia taruh di sakunya, di kemejanya. Setelah pulang ke rumah, dia gantung ke mejanya dan malamnya didapati istrinya. Kenapa justru dari sakunya tempat dia menyimpan roti ada darah segar yang mengalir. Menjadi daging. Dan itu nyata sampai hari ini cerita itu. Bapak Ibu, di tangan kita bukan lagi makanan biasa. Alkitab berkata bahwa Tuhan langsung mengakui apa yang dibagikannya adalah tubuh dan darah Kristus. Sebab itu yakinlah yang di tangan kita adalah tubuh dan darah Kristus. Bukan karena setiap bulan kita lakukan, kemudian kita mulai tidak sungguh-sungguh dalam hal ini. Ingat, ada kuasa di dalamnya. Ketika engkau percaya, itu terjadi. Saya saksikan lagi, ini terjadi benar-benar. Walaupun itu terjadi kepada almarhum pendeta yang ada di Lioka. Dia dalam kondisi tertolak dari rumah sakit dan bahkan tenda duka sudah dibuat di Lioka. Ada di salah satu kamar di Sorowako dengan HB yang sangat rendah dan bagi dokter tidak mungkin untuk bisa sembuh lagi. Tapi ketika kami buat perjamuan, tiba-tiba melonjak naik dan dia masih bertahan hidup bertahun-tahun. Ada kuasa di dalam tubuh dan darah Yesus. Apa yang kau sakitkan sekarang? Apa masalahmu sekarang? Darahnya amat kuasa. Tubuh Kristus berkuasa. Dan itu bisa terjadi dalam dirimu, dalam keluargamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Kristus adalah lambang kekuatan. Dan untuk itu mari kita makan bersama. Tubuh kebangkitan ini di dalam nama Yesus. Kuasa kebangkitan jadi bagianmu. Kita angkat darah Yesus. Dari sekian banyak tetesan darah di Golgota, beberapa tetes ada di tanganmu. Percaya darah ini yang sucikan, kuduskan, layakkan, kenankan kita. Dan oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Dan darah ini yang membuat iblis gemetar. Darah ini yang memungkinkan engkau ada di dalam hadirat Allah dan memanggil namanya. Ya Abah, ya Bapa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percaya dan mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sorak kemenangan, sorak kesembuhan, sorak pemulihan, sorak jalan keluar, sorak keselamatan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami bersorak karena kami tahu kami sudah sembuh. Amin. Kami bersorak kami tahu kami sudah menang. Haleluya. Kami bersorak karena kami tahu sudah ada jalan keluar. Ada harapan baru. Terima kasih atas mujizat yang Engkau nyatakan bagi kami. Amin. Lewat berkat-berkat kekal, firman-Mu dan tubuh dan darah-Mu. Kami yakin itu cukup bagi kami
untuk membuat kami tenang melangkah di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Sempurnakan apa yang sudah kami lakukan dan kami terima. Selanjutnya kami akan meletakkan korban persembahan. Kami mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Kami pun akan berkorban bagi kelanjutan pastori. Kami yakin semua yang kami lakukan atas nama Tuhan dan untuk Tuhan. Kami yakin dari Tuhan berkat-berkat itu Tuhan limpahkan. Kami lakukan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sambil kita bawa persembahan, sambil kita bawa juga sloki yang ada di tangan kita. Haleluya, sambil kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus pasti selalu berkati jemaat Tuhan. Dan kita akan dengarkan pengumuman ibadah kita yang akan kita jalani di sepanjang minggu ini. Sebentar ada ibadah permata bertempat di keluarga Bapak Rambung jam 6:30 malam.
Sekali lagi ibadah permata bertempat di keluarga Bapak Rambung jam 6:30 malam. Kemudian hari Rabu ada doa Beston bertempat di gereja jam 7 malam. Dan hari Jumat itu ada doa rantai sepanjang hari, bahkan ada doa puasa. Dan malamnya ada ibadah pemuda jam 7 malam bertempat di Stella seperti biasa. Dan hari Sabtu adalah latihan buat semua pelayan-pelayan altar yang akan memelayani minggu nanti. Itu saja pengumuman. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berhari ulang tahun, Saudara Melvin Jani. Tuhan berkati. Sebelum kita tutup, ada penyampaian dari Ketua Bani Asaf berhubung dengan hasil rapat Bani Asaf kita pada hari Selasa yang lalu. Berhubung ada banyak Bani Asaf, anggota Bani Asaf yang tidak sempat hadir, dan kita akan mengumumkan apa yang kita rapatkan, keputusan yang kita rapatkan di hari Selasa itu supaya diketahui oleh semua. Kami persilakan. Terima kasih banyak Bapak Pendeta, Ibu Rohani, beri kesempatan kepada saya sebagai koordinator Bani Asaf. Saya tidak mengambil jatah Bapak Ibu sekalian sesuai waktu ibadah kita pada hari ini. Saya paling lama 2 menit untuk berbicara. Puji dan syukur kita panjatkan sama Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian, terkhusus buat seluruh pelayan Bani Asaf. Ya, kita boleh berkumpul hari ini, dan bagi saya sewajarnya, setempatnya saya harus menyampaikan hal ini. Karena kalau kita mengundang rapat, tidak menghalangi segala aktivitas para pelayan, ya itu juga bagian dari pelayanan. Baik, dari 3 poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama, hasil keputusan, kesepakatan untuk dilaksanakan, untuk dikerjakan, untuk dilakukan di sepanjang tahun 2024 itu tidak berubah. Saya nggak perlu bacakan poin demi poin, tapi nanti kita akan share di WhatsApp grup kita. Itu pertama saya mau sampaikan, bahwa tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Yang kedua, Bapak Gembala, Ibu Rohani sudah punya tugas untuk mendoakan kita seluruh jemaat. Dengan kepercayaan Roh Kudus lewat Bapak Pendeta untuk menopang pelayanan di tempat ini, dengan talenta dan karunia yang Tuhan kasih buat kita, saya mau dan kita harapkan, mari saya mengajak siapapun yang terlibat di dalam kepengurusan pelayanan Bani Asaf 2024 ini, mari dengan segenap hati, jangan gunakan perasaan. Saya minta gunakan hati ya untuk melayani Tuhan. Tuhan beri banyak waktu 1 kali 24 jam. Tuhan minta hanya waktu dalam 2 jam. Saya tidak tahu apa pergumulan, saya tidak tahu apa aktivitasmu, apa keberadaan Bapak Ibu Saudara anak-anakku sekalian, tapi saya berdoa di tangan Tuhan ada selalu solusi. Yang saya mau, kita mau bersama-sama di pelayanan ini, mari membangun one spirit, satu semangat dari Roh Kudus. One goal, satu goal kita, bukan menyenangkan Bapak Pendeta, bukan menyenangkan Ibu Rohani, tapi kita mau menyenangkan Tuhan. Satu tujuan, supaya ibadah ini setiap minggu menghadirkan kuasa Roh Kudus. Setiap minggu kita mau masuk lebih dalam hadirat, menikmati hadirat Tuhan. Itu Tuhan saja rindu dari kita. Oleh karena itu, kita mau bersama-sama membangun komunikasi, informasi. Silakan memberikan nasihat, tapi mari memberi nasihat dengan konstruktif. Bukan lagi tugas Bapak Pendeta sama Ibu Rohani. Saya beritahu, ini tanggung jawab Nober Sialo sebagai ketua. Karena suatu saat saya akan pertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab saya.
di Bani Asap. Bapak Pendeta saya bilang, ya kita bangun komunikasi. Saya tidak suruh pelayan untuk mundur, tapi mari dewasa. Mari dewasa, kita bangun ada apa. Oke, tahun 2024 saya tidak meminta ada pengurus yang mundur, ada pelayan yang mundur. Mari lakukan dengan setia. Saya mau seluruh pelayan Bani Asap, siapapun, saya minta dengan hati, saya berbicara bukan marah, dengan hati, karena Yesus sudah mengasihi kita. Kita nggak bisa balas, kita nggak bisa balas, apapun kita nggak bisa balas. Mari berikan sedikit waktu melayani Tuhan. Saya minta kepada seluruh pengurus, komisi, yang terlibat di dalamnya para pengurus, mari memberikan informasi, memberikan nasihat. Kalau ada masalah, kalau ada misalkan ada sesuatu, mari komunikasikan. Jangan terbengkalaikan tanggung jawab yang sudah ada. Ya, jangan. Kemudian anak-anak muda, karena kalian masih mencari jati dirimu. Jati dirimu, saya mau sampaikan. Di dalam gereja, sekalipun signal nanti masuk di sini, ketika ibadah selesai, saya nggak mau lihat lagi. Ada yang pegang-pegang HP. Dengar itu anak-anak muda, kecuali ketika firman Allah disampaikan, karena engkau punya elektronik di dalam. Alkitab elektronik. Saya nggak mau lihat anak-anak muda, kalian pegang HP. Harus aktif di dalam kepengurusan. Hanya itu Tuhan yang minta. Kemudian yang ketiga, saya mau sampaikan. Ketiga, ini yang terakhir. Kami sudah sampaikan sama Ibu Rohani, gereja kita ini terbuka, menyambut, menerima siapa yang Tuhan kasih, siap untuk melayani. Gereja ini terbuka untuk pelayanan. Kami sudah mencatat siapa anak-anak muda yang punya potensi. Mari. Agung, Wawan, Jo, jikalau Tuhan tolong sebentar lagi akan melanjutkan keluar, masih ada waktu dia berbagi ilmunya. Ya silakan, kami tidak memaksa, tapi muncul dari hati kalian. Muncul dari hati kalian. Saya enggak mau memilih, kau enggak. You datang sebagai bukti tanggung jawabmu. Oke, seperti itu. Itu 3 poin yang Bapak Ibu saya mau sampaikan. Ya, jadi saya minta sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua bergandengan tangan. Bergandengan tangan, ya, mengangkat pelayanan di tempat ini. Apapun kita, kita sama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita angkat bersama pelayanan ini. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan, tidak ada yang lain. Itu saja Bapak Ibu pelayan, ya semuanya yang saya mau sampaikan. Terima kasih kepercayaan dari Bapak Pendeta, Ibu Rohani, dan rekan-rekan majelis. Tolong topang kami, ya nasihati kami, tegur kami. Bapak majelis adalah mitra kami dalam pelayanan di Bani Asap. Sampaikan kalau ada yang untuk perbaikan, untuk kemajuan kita bersama di gereja ini. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sukses selalu buat kita, sehat selalu buat kita semua. Terpujilah nama Kristus. Amin. Puji Tuhan, makasih Bapak Ketua Bani Asaf. Tapi ada saya yang mau tambah, sebagai pengurus juga Bani Asaf. Memang tidak dianjurkan untuk mengundurkan diri. Tetapi Bani Asaf punya peraturan. Ketika kita tidak menaati peraturan ini, maka bukan diberhentikan, tapi kami disiplinkan. Itu berlaku bagi semua pelayan-pelayan Bani Asaf. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah ini, ada satu hal yang ingin saya tambahkan. Untuk saat ini kami hamba Tuhan suami istri izin sebentar beberapa hari. Beberapa hari kami tidak ada di tempat. Beberapa hari ini membuat hari Minggu depan pun kami izin 1 kali hari Minggu tidak ada. Sebab itu yang akan melayani hari Minggu nanti di sini Bapak Pendeta Titus sebagai Ketua Wilayah 21 Nuha. Bisa dikatakan kami
menikmati karunia menikmati untuk beberapa hari ke depan bersama dengan rombongan beberapa orang. Sebenarnya dengan ada beberapa hamba Tuhan juga di wilayah Nuhak, tapi karena 1-2 orang berhalangan karena sakit sehingga mereka batal berangkat. Kami untuk 5 hari ada perkunjungan jalan ke Thailand, ke Bangkok. Jadi mungkin sebentar kami akan berangkat ke Makassar karena hari Selasa siang sudah harus berangkat menuju ke Bangkok, walaupun 1 malam harus transit di Singapura. Dan minggu depan mungkin Senin Selasa sudah, Tuhan tolong semua sudah kembali lagi ke tempat ini. Jadi doakan kami semua tetap terjaga, tetap terpelihara dalam naungan Tuhan, sehingga bisa lagi tiba dengan selamat sejahtera di sini. Semua pelayanan pasti akan dihandle oleh para majelis, dan ada hamba Tuhan yang sudah ditunjuk untuk pelayanan hari Minggu depan, 1 kali hari Minggu saja. Pendeta Titus Gembala Mahalona yang akan melayani jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita saat ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sama. Sekali lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibadah luar biasa dan diberkati Tuhan. Kami pun menerima berkat kekal dan luar biasa dalam ibadah ini. Kami percaya ketenangan Tuhan jadi bahagian kami menjalani minggu yang berjalan dalam tugas kerja yang berbeda-beda. Kami berdoa secara khusus kepada mereka yang Tuhan tambahkan usianya. Saudara Melvin Jani yang berhari ulang tahun, kami lepaskan berkat baginya di dalam nama Yesus. Sehat-sehat selalu. Bahkan kami yakin Tuhan beri hikmat dalam dia menuntaskan pendidikannya di Makassar. Jaga pelihara, karena kami yakin Tuhan pun yang akan selalu memperlakukan dia bagaikan biji mata Tuhan. Dan Tuhan selalu lindungi dari berbagai macam hal yang tidak dikehendaki, sampai dia pun mencapai setiap cita-cita, pengharapan dan impian-impiannya. Nama Tuhan dimuliakan lewat keluarga. Terima kasih Bapak. Kami semua dalam berbagai macam aktivitas di minggu ini, sebagai petani, pedagang, pengusaha, sebagai pegawai negeri, bahkan sebagai karyawan di PT Vale, karyawan kontraktor, apapun yang kami bangun dan kami kelola, yang kami usahakan, yang sementara kami mungkin wacanakan untuk kami kerjakan, kami percaya ada Tuhan di pihak kami, membuat semuanya sukses berhasil. Dan kami katakan semua kerja kami mendatangkan manfaat, ada banyak pertambahan nilai, hal-hal ekonomi dan keuangan, kesejahteraan, terlebih semuanya itu kami pakai untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan adakan pekerjaan yang terbaik di dalam nama Yesus. Semua jemaat GPD Bukit Hermon yang beraktivitas baik di daerah ini, di luar daerah, bahkan yang ada di luar negeri sekalipun, semua dalam lindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan yang seperti Tuhan lakukan bagi kami. Kami percaya dan kami yakini kami sehat-sehat semua. Kami semua menikmati damai sejahtera
dan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Seluruh pelayanan yang akan kami laksanakan di sepanjang minggu ini, kami percaya ada Tuhan yang akan selalu intervensi. Tuhan campur tangan dan membuat semua terjadi sesuai dengan mau dan kehendak Tuhan sendiri. Kami yakin apapun pergumulan yang kami bawa kepada Tuhan, sakit penyakit, masalah keuangan, masalah berbagai macam pergumulan-pergumulan di dalam rumah tangga, atau apapun itu yang sementara cari pekerjaan dan aktivitas, masalah-masalah dalam usaha, kami katakan Tuhan sudah jadi jalan keluar karena kami berkemenangan di dalam Tuhan. Semua hal buruk yang coba rintangi kami minggu ini, kuasa kegelapan, roh jahat, pengusiatan orang-orang kuat, praktek perdukunan, santet, hipnotis, kecelakaan, mara bahaya, musibah, sakit, penyakit, kelemahan apapun juga, hal-hal yang merampas damai sejahtera, sukacita dan merugikan kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Rencana kami hamba-Mu, suami istri dan rombongan yang akan berangkat ke Bangkok, kami katakan sebagai perjalanan yang diberkati Tuhan. Tiba di sana dengan selamat dalam aktivitas menikmati berkat Allah. Dan Tuhan kembalikan dengan selamat sejahtera, jumpa dengan keluarga dan semua jemaat yang ada di tempat ini. Semua sehat-sehat, semua baik-baik saja, dan semua dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih, dan jemaat yang diberkati Tuhan, kita telakkan tangan kita masing-masing. Bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini. Besok sampai Maranatha, Tuhan kembali kali kedua jemput kita semua. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah raya yang luar biasa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang menang dan diberkati, katakan sama-sama. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.